Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ramdhani Wahyu Syafruddin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya yang bernama Made for Saudi Gear. Jadi tujuan utama saya membangun bisnis ini karena yang pertama saya hobi mendesain dan saya suka belajar tentang market brand clothing di Indonesia maupun di luar negeri. Lalu mengapa bisnis brand clothing ini berkemungkinan profitable? Karena pada zaman sekarang, anak muda terutama Gen Z itu menyukai brand clothing yang menggunakan sablon puff ink. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat brand clothing yang menggunakan sablon puff ink dengan harga yang terbilang cukup terjangkau. Lalu visi misi dari bisnis saya ini, yang pertama itu dari visi kita ingin menjadi merek pakaian yang disukai serta dikenal oleh generasi muda di Indonesia dengan harga yang terbilang terjangkau sambil tetap mengikuti perkembangan mode terkini atau tren pasar terkini. Lalu misi dari bisnis saya ini yaitu memberikan produk dengan desain yang modern dengan harga yang sesuai dengan kemampuan finansial pasar. Lalu saya juga menggunakan bahan berkualitas tinggi untuk menjamin kenyamanan pelanggan. Dan terakhir yaitu memprioritaskan pemasaran digital guna menekan biaya distribusi yang tinggi. Nah, tujuan utama dari bisnis saya ini yaitu mencapai target penjualan yang konsisten dalam tahun pertama. Yang kedua itu membangun kesadaran merek di kalangan sasaran pasar. Nah, yang ketiga itu menjamin kualitas produk sambil secara bertahap mengembangkan lini produk baru. Nah, dalam berbisnis ini tentu ada faktor penghambat dan faktor pendukungnya. Nah, faktor penghambatnya itu terdiri dari yang pertama, kekurangan modal. Sebagai brand baru, keterbatasan dana itu bisa membatasi kapasitas produksi dan pemasaran. Nah, yang kedua itu ada persaingan yang ketat. Banyak merek streetwear lain yang telah memiliki basis penggemar setia yang bisa menjadi tantangan bagi Made for Saudi Gear. Lalu kita masuk ke faktor pendukung. Nah, faktor pendukung ini berupa pasar dengan potensi, lalu pemasaran digital dan kualitas dan desain yang menarik. Nah, sekarang kita bahas ke analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, yaitu desain produk terkini dengan gaya streetwear yang modern dan mengikuti selera generasi muda. Lalu ada harga yang bersaing, produk yang ditawarkan dengan harga yang lebih murah daripada banyak label streetwear terkenal. Lalu ada strategi pemasaran daring, yaitu dengan penggunaan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dengan biaya yang minim. Nah, weakness, kelemahan, yaitu ada dengan keterbatasan dana. Modal yang terbatas dapat menghalangi kemampuan untuk memproduksi dalam jumlah besar dan berinvestasi dalam pemasaran. Lalu ada kapabilitas produksi yang terbatas. Produksi masih berlangsung dalam skala kecil yang mungkin menghambat respons terhadap permintaan tinggi. Lalu ada ketergantungan pada pihak ketiga. Proses pencetakan masih di outsource yang dapat berdampak pada jadwal produksi dan pengeluaran. Lalu yang terakhir ada pengalaman yang minim. Sebagai usaha baru, mungkin masih mengalami kesulitan dalam manajemen operasional dan strategi pemasaran. Lalu opportunities atau peluang, yaitu pertumbuhan besar pada pasar streetwear. Nah, minat yang terus berkembang untuk streetwear di kalangan anak muda. Lalu ada kemungkinan kolaborasi dengan influencer, yaitu dengan bersama dengan influencer kecil dapat meningkatkan kesadaran merek dengan biaya yang lebih rendah. Dan yang terakhir ada perkembangan e-commerce, yaitu dengan kemudahan berjualan di platform online memungkinkan perluasan pasar tanpa memerlukan modal besar untuk toko fisik. Nah, yang terakhir itu ada threat atau ancaman, yaitu persaingan yang sengit. Banyak merek streetwear lain yang sudah memiliki basis konsumen setia. Lalu ada perubahan tren mode yang cepat, yaitu perubahan dalam tren fashion yang cepat dapat membuat produk tertentu menjadi kurang menarik. Dan yang terakhir ada variasi biaya produksi. Harga bahan baku dan jasa dari vendor dapat meningkat kapan saja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian fasilitas dan peralatan produksi. Nah, jadi jenis fasilitas yang akan kita gunakan itu ada bahan baku kaos, bahan baku hoodie, lalu jasa vendor sablon,
lalu packaging dan sewa tempat. Nah, untuk harga bahan baku kaos itu ada di 50.000 per piece. Sedangkan hoodie itu ada 110.000 per piece. Nah, harga cetak sablon untuk kaos itu ada 70.000 dan untuk hoodie itu 90.000 rupiah. Lalu untuk packaging itu per piece ada 1.300. Dan sewa tempat ada di harga 5,5 per bulan, 5.500.000 per bulan. Nah, kita masuk ke bagian fasilitas dan peralatan produksi. Jadi jenis fasilitas yang akan kita gunakan itu ada bahan baku kaos, bahan baku hoodie, jasa vendor sablon, packaging, dan sewa tempat. Nah, untuk bahan baku kaos itu ada di harga 50.000 per piece. Sedangkan bahan baku hoodie itu ada di 110.000 per piece. Nah, jasa vendor sablon untuk kaos itu adalah 70.000 rupiah per piece. Sedangkan untuk hoodie itu ada 90.000 per piece. Nah, untuk plastik packaging ini dengan minimal 1 piece itu harga per piece-nya 1.300 rupiah. Dan harga sewa tempat per bulannya itu 5.500.000 atau dalam 1 tahun itu mencapai 65 juta. Nah, total untuk biaya produksi untuk 200 piece itu mencapai 65 juta dibulatkan. Nah, estimasi biaya produksi per produk itu untuk kaos ada di harga 120.000 rupiah. Untuk hoodie ada di harga 200.000 rupiah. Untuk packaging ada di 260.000 rupiah untuk 200 piece. Dan total biaya produksi per bulan itu mencapai 65 juta rupiah. Nah, kita masuk ke bagian keuntungan. Nah, untuk menghitung keuntungan per bulannya, kita dapat mengurangi total pendapatan bulanan dengan total biaya produksi bulanan dan sewa tempat bulanan. Nah, jadi keuntungan bulanan yang akan didapatkan oleh bisnis saya ini yaitu 140 juta dikurang 70.500.000, yaitu dengan total keuntungan bersih 69.500.000 tiap bulannya.